إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rasanya hari ini layak untuk kita syukuri karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang bahagia ini. Semoga salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah sidang Jumat yang terrahmati, tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah karat-karat amal. Ketika Allah Ta'ala memberitakan kepada kita dengan satu ibadah, yang paling berat bukanlah melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita dengan sholat 5 waktu, yang paling berat bukanlah melaksanakan sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau seandainya sholat ini berat, maka sangat sedikit sekali di antara kita yang mampu melaksanakannya. Ketika Allah perintahkan kepada kita dengan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, kalau seandainya sholat ini berat, maka sangat sedikit sekali di antara kita yang melaksanakannya. Namun realitanya ternyata banyak di antara kita yang begitu menikmati sholat. Banyak di antara kita yang menambahkan dengan sholat-sholat sunnah, dengan sholat sunnah qabliyah, dengan sholat sunnah ba'diyah, dengan sholat duha. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang rela bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang paling berat bukanlah melaksanakan kewajiban dan perintah yang Allah berikan kepada kita. Pun demikian ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dengan ibadah puasa, maka yang paling berat bukanlah melaksanakan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Kalau seandainya puasa ini berat, maka tentu sangat sedikit sekali di antara kita yang mampu melaksanakannya. Namun realita dan kenyataannya, ternyata banyak di antara kita yang begitu menikmati puasa. Allah perintahkan kepada kita dengan puasa Ramadan. Banyak di antara kita yang menambah dengan puasa-puasa sunnah. Bahkan kita saksikan banyak anak-anak kecil, anak-anak kita, adik-adik kita, atau cucu-cucu kita yang masih mereka seumuran SD, banyak di antara mereka yang mampu melaksanakan puasa. Mereka berpuasa bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya sejam 2 jam. Mereka berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan mereka berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ternyata yang paling berat bukanlah melaksanakan kewajiban dan perintah yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga ketika Allah perintahkan kepada kita dengan ibadah kurban, maka yang paling berat bukanlah melaksanakan kurban yang Allah wajibkan kepada kita. Kalau seandainya kurban ini berat, maka tentu sangat sedikit sekali di antara kita yang mampu berkurban. Namun realitanya ternyata banyak di antara kita yang rela berkurban. Mereka mengeluarkan uang jutaan rupiah, belasan juta rupiah, bahkan puluhan juta rupiah untuk membeli kurban terbaik. Maka ini menunjukkan yang paling berat bukanlah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Namun yang paling berat ketika Allah perintahkan kepada kita dengan satu perintah, yang paling berat ketika Allah Ta'ala wajibkan kita dengan satu ibadah, yang paling berat adalah memastikan bahwasanya amalan dan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala.
Karena jamaah yang Allah rahmati, ternyata tidak semua amal ibadah yang kita kerjakan, tidak semua amal kebaikan yang kita lakukan langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya semua amal ibadah dan semua kebaikan yang kita lakukan langsung diterima oleh Allah Ta'ala, maka tentu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya ketika mereka selesai membangun Ka'bah, mereka tidak perlu membaca doa. Namun ternyata Nabi Ibrahim dan putranya selesai membangun Ka'bah, mereka membaca doa, dan doa ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Rabb kami, terimalah ibadah kami, terimalah pembangunan Ka'bah kami, innaka antas samiul alim, karena Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau seandainya semua amal ibadah kita langsung diterima oleh Allah Ta'ala, maka tentu Nabi Muhammad, Nabi kita SAW, beliau tidak perlu mengulang-ulang sebuah doa. Namun Nabi kita mengajarkan agar kita setiap pagi senantiasa mengulang-ulang sebuah doa. Nabi kita mengajarkan sebuah doa yang senantiasa Nabi ulang-ulang. Beliau membaca doa setiap paginya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka ini menunjukkan bahwasanya ternyata tidak semua amal kebaikan, tidak semua ibadah yang kita lakukan langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kalau seandainya semua amal ibadah yang kita lakukan langsung diterima oleh Allah Ta'ala, maka tentu ayat keempat dari surat Al-Ghasyiyah akan berbunyi, fi jannatin aliyah. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepada kamu wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari ini wajah-wajah tertunduk. Amilatun nasibah. Mereka telah letih dalam beribadah. Mereka telah capek dalam beramal. Kalau seandainya semua amal ibadah manusia diterima oleh Allah Ta'ala, maka tentu ayat keempat akan berbunyi, fi jannatin aliyah. Setelah manusia letih dalam beribadah, setelah capek dalam beramal, mereka memasuki surga yang tinggi. Namun realitanya ayat keempat berbunyi, tasla naran hamiyah. Mereka memasuki neraka yang menyala-nyala. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak semua amal ibadah yang kita lakukan, tidak semua kebaikan yang kita lakukan langsung Allah Ta'ala terima. Karena jemaah yang Allah rahmati, kalaulah besi itu ada karatnya, besi, karat ini merusak kekuatan besi. Kalaulah kayu, yang merusak kekuatan kayu adalah rayap, maka begitu juga amal manusia, ada amalan-amalan yang menjadikan amalan manusia menjadi rusak. Maka di antara amalan yang menjadikan amalan manusia rusak disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah asyirku, melakukan kesyirikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ketahuilah wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat kesyirikan, engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka niscaya akan rusak seluruh amalanmu. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada satu amalan, tidak ada satu perbuatan yang lebih cepat merusak amal perbuatan manusia selain kesyirikan. Maka Allah Ta'ala sampai mewanti-wanti kepada nabinya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Padahal kalau kita nalar, kalau kita merenung, apakah mungkin bagi seorang nabi untuk berbuat kesyirikan? Maka jawabannya adalah tidak. Namun karena saking bahayanya syirik ini, Allah Ta'ala sampai mewanti-wanti kepada nabinya agar jangan berbuat kesyirikan. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ketahuilah wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan rusaklah seluruh amalanmu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, beliau meriwayatkan tentang seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang sangat terkenal dengan kebaikannya, seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi, yang tidak lain adalah sepupu dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar. Laki-laki ini bernama Abdullah bin Jad'an. Maka Abdullah bin Jad'an, beliau terkenal dengan berbagai macam kebaikan. Dan di antara kebaikan yang menonjol dari Abdullah bin Jad'an adalah yang pertama, kana yuqrid dhaif. Beliau sangat memuliakan tamu. Maka diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Jad'an, beliau memiliki piring-piring yang sangat besar yang beliau gunakan khusus untuk menjamu tamunya. Maka dikatakan ketika Abdullah bin Jad'an menjamu tamunya, maka
orang yang berada di atas unta tidak perlu turun untuk mengambil makanan dari atas piring ini. Ini menunjukkan bahwasanya makanan yang beliau sediakan untuk tamu-tamunya sangat banyak sekali. Kemudian di antara kebaikan yang menonjol dari Abdullah bin Jad'an yang kedua adalah wa yasilu rahimah. Beliau senantiasa menyambung tali silaturahim. Dan ini adalah salah satu sifat di antara sifat ahli surga. Kemudian yang ketiga adalah wa yut'imut ta'am. Abdullah bin Jad'an beliau senang memberi makan. Maka dikatakan dan diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Jad'an setiap tahunnya beliau mengirimkan 2000 ekor unta dari Mekah menuju ke Syam untuk membawa gandum. Namun gandum-gandum ini yang dibawa dari Syam sebanyak 2000 ekor unta ini tidak beliau jual, namun beliau bagikan kepada penduduk Mekah dengan cuma-cuma. Maka tatkala Abdullah bin Jad'an meninggal, sang keponakan yang tidak lain adalah istri baginda Nabi yang bernama Aisyah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aina manzilatul Abdullah bin Jad'an?" Wahai Rasulullah, di manakah posisi Abdullah bin Jad'an sekarang? Apakah dia sekarang di surga, wahai Rasulullah? Karena dia memiliki sifat-sifat ahli surga. Dia memiliki banyak kebaikan. Maka kemudian Nabi kita mengatakan, "La, tidak wahai Aisyah. Huwa finnar." Dia berada di dalam neraka karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah perhatikan, ternyata gunungan-gunungan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jad'an, jutaan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jad'an di sini ternyata tidak ada harganya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala karena dia melakukan kesyirikan. Kemudian di antara amalan kedua yang menjadikan amal manusia menjadi rusak, yang kedua adalah riya. Suatu ketika Nabi SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima akhafa alaikum minal masihid dajjal?" Maukah kalian saya tunjukkan dengan satu perkara yang lebih aku takutkan kepada kalian dari Al-Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja Rasulullah, karena Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke atas muka bumi ini kecuali akan memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Maka para sahabat merasa antusias ketika Nabi SAW beliau mengabarkan kepada mereka, akan mengabarkan kepada mereka dengan perkara yang lebih Nabi takuti daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi kita mengatakan, "Faqal asyirkul khafi." Yang paling saya takutkan dari kalian dari Masih Ad-Dajjal adalah syirik yang tersembunyi, yaitu ar-riya. Maka Nabi kemudian memberikan contoh apa itu syirik kecil ini. Maka Nabi mengatakan, "An yaquma ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yarahun nas." Yaitu ketika ada seorang laki-laki yang dia berdiri untuk salat, kemudian dia perindah salatnya, dia indahkan bacaannya, dia merdukan suara Al-Qur'annya, dia panjangkan salatnya karena dilihat oleh orang lain. Maka ternyata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mereka merugi. Mereka letih di dunia, namun mereka kemudian tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Maka Nabi kita juga pernah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka ternyata bukanlah orang yang mereka kafir, bukanlah orang musyrik, bukanlah orang munafik. Namun orang yang pertama kali merasakan panasnya neraka adalah orang-orang yang mereka melakukan riya dalam ibadah mereka. Nabi mengabarkan bahwasanya ada 3 golongan manusia yang pertama kali merasakan panasnya neraka. Yang pertama adalah al-mujahidun, yang kedua adalah al-mutasaddiqun, dan yang ketiga adalah al-muta'allimun. Maka orang-orang ini akan Allah panggil mereka pada hari kiamat. Allah tanyai mereka. Allah datangkan orang pertama itu al-mujahidun. Allah tanya mereka, "Wahai fulan, dahulu kamu di dunia berjihad." Maka orang ini mengatakan, "Benar ya Allah, dahulu saya di dunia berjihad untuk membela agamamu, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah." Maka kemudian Allah katakan kepada laki-laki ini, "Kamu bohong. Ketika kamu berjihad, ketika kamu berperang, kamu ini dikatakan sebagai seorang pahlawan. Kamu ini dikatakan menjadi seorang yang pemberani. Dan pujian itulah kamu dapatkan di dunia. Maka tidak ada gelar bagimu, tidak ada bagian bagimu di akhirat. Masuklah kamu ke dalam neraka." Kemudian Allah datangkan orang kedua, yaitu al-mutasaddiqun, orang-orang yang mereka sedang bersedekah. Allah panggil mereka, Allah tanyai mereka, "Wahai fulan, dahulu kamu di dunia senang bersedekah, kamu senang berdonasi." Orang ini mengatakan, "Benar ya Allah, dahulu saya senang membantu saudara saya yang kekurangan." Maka kemudian Allah katakan kepada laki ini, "Kamu bohong. Ketika kamu bersedekah, ketika kamu berdonasi, kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan pujian itulah kamu dapatkan di dunia. Maka masuklah kamu ke dalam neraka."
Kemudian Allah datangkan orang ketiga, yaitu orang-orang yang salih, orang-orang yang mereka belajar, orang-orang yang mereka mengajarkan kebaikan. Allah datangkan ke mereka. Allah tanyai mereka, wahai fulan, dahulu kamu di dunia senang mengajak kebaikan, kamu di dunia dahulu senang membaca Al-Quran. Maka orang ini mengatakan kepada Allah, benar ya Allah, dahulu saya senang mengajak kepada kebaikan, saya senang membaca Al-Quran, saya senang membaca kalam-Mu ya Allah. Maka Allah kemudian katakan kepada lelaki ini, kamu bohong. Ketika kamu membaca Al-Quran, kamu yang dikatakan sebagai orang yang mahir. Ketika kamu mengajak kebaikan, kamu yang dikatakan orang yang salih. Dan pujian yang telah kamu dapatkan di dunia, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Maka saksikanlah wahai jamaah, orang-orang ini ternyata masuk ke dalam neraka bukan karena mereka tidak beribadah, namun mereka beribadah, namun mereka memiliki tujuan yang lain dari ibadah mereka. Maka kemudian Allah jadikan ibadah-ibadah mereka menjadi sia-sia. Kemudian di antara amalan yang menjadikan amalan manusia rusak yang ketiga adalah melanggar ketentuan Allah Ta'ala dikala menyendiri. Dalam sebuah hadis Nabi kita pernah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati mithli jibali tihamah bayda faj'alaha Allahu haba'an mansura. Sungguh saya mengetahui ada di kalangan umatku nanti pada hari kiamat datang membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Kebaikan ini seperti gunung Tihamah yang besar, gunung Tihamah yang putih. Karena ketika itu orang-orang Arab hanya mengetahui gunung yang paling besar adalah gunung Tihamah. Nah kemudian Nabi memberikan contoh kepada para sahabat, gunung yang paling besar yang kalian ketahui. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami ciri-ciri mereka. Terangkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah, sehingga kami tidak menjadi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang memiliki banyak kebaikan namun Allah Ta'ala jadikan kebaikan mereka sia-sia. Maka kemudian Nabi kita mengatakan, alma innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka adalah sama seperti kalian. Min jildatikum, mereka ini adalah orang Islam. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka beribadah di siang dan malam hari sebagaimana kalian beribadah. Walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi Nabi kita mengatakan, ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang, mereka adalah sebuah kaum yang ketika mereka menyendiri kemudian mereka melanggar ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Mereka melakukan apa yang Allah Ta'ala larang, mereka melanggar apa yang Allah Ta'ala larang bagi mereka. Maka jika orang yang kedua mereka beribadah dan mereka salah dalam ibadah mereka, maka orang ketiga ini adalah orang-orang yang mereka meninggalkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, namun mereka takut ketika meninggalkan sesuatu karena mereka takut dengan celaan manusia. Namun ketika mereka sendiri, mereka melakukan apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wal Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kemudian di antara amalan yang menjadikan amalan seseorang menjadi hilang, yang keempat adalah meninggalkan salat asar. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Nabi kita mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah rusak seluruh amalannya. Maka Allah Ta'ala wajibkan kepada kita dalam sehari semalam salat dengan 5 kali salat. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Maka masing-masing salat ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Sebagaimana ayat dan surat dalam Al-Quran juga memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ini keistimewaannya berbeda dengan ketika kita membaca surat An-Naba. Surat Al-Fatihah yang hanya 7 ayat, ini memiliki keutamaan yang lebih besar daripada surat An-Naba yang memiliki 40 ayat. Maka begitu juga salat. Masing-masing salat ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Maka untuk keistimewaan salat asar ini, Allah Ta'ala sampai bersumpah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat, jagalah salat yang 5 waktu
wa salatil wusta, dan salatul wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketundukan. Maka jumhur mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Maka orang-orang yang meninggalkan salat asar ini, Nabi sampai mengancam kepada mereka, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah rusak amalannya pada hari tersebut. Maka pada akhir khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa qad ghafartah wa la daynan illa qad qadaitah wa la mardan illa qad shafaitah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa takhushu'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.